Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Salma Salsabila dari kampus Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pendidikan. Di sini saya mengambil tema zakat dan hikmahnya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zakat. Di sini sudah ada pengertiannya. Zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya yaitu seseorang mengeluarkan sebagian dari hartanya guna untuk mensucikan dirinya serta mensucikan hartanya dari kotoran-kotoran. Kemudian harta tersebut akan diberikan kepada siapa? Akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerimanya diantaranya yaitu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada ghorim, ada sabilillah, dan ada ibnu sabil. Kemudian hukum untuk mengeluarkan zakat di sini yaitu fardhu ain dan merupakan kewajiban ta'abbudi. Kenapa mengeluarkan zakat hukumnya fardhu ain? Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga yaitu zakat. Maka mengeluarkan zakat di sini yaitu hukumnya fardhu ain. Kemudian di sini ada jenis-jenis zakat. Yang pertama yaitu zakat mal. Yang kedua yaitu zakat an-nafs. Yang pertama, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, zakat an-nafs. Zakat an-nafs yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan dengan tujuan untuk membersihkan diri. Dari sini dapat diketahui perbedaan antara zakat mal dengan zakat an-nafs. Zakat mal bertujuan untuk mensucikan harta bendanya, sedangkan zakat an-nafs berfungsi untuk membersihkan dirinya, mengembalikan fitrahnya. Biasanya zakat an-nafs disebut juga dengan zakat fitrah. Kemudian di sini ada jenis harta yang wajib dizakati. Ada 5 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu binatang ternak. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat barang dagangan. Dan yang terakhir yaitu harta karun. Harta yang wajib dizakati di sini ini termasuk dari zakat mal. Yang pertama yaitu binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati yaitu kambing, lembu, domba, sapi, unta. Kemudian yang kedua yaitu emas dan perak. Yang wajib dizakati dari emas dan perak yaitu emas dan perak yang disimpan, bukanlah emas dan perak yang dipakai di dalam kesehariannya. Kemudian jenis harta yang ketiga yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian di sini ada beberapa macam, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis. Kemudian yang keempat yaitu barang dagangan atau barang yang biasanya diperjualbelikan, itu juga wajib untuk dizakati. Kemudian jenis harta yang terakhir yaitu harta karun, biasa disebut dengan harta rikas.
Kemudian di sini ada syarat harta yang wajib untuk dizakati. Ini masih dalam lingkup zakat mal. Yang pertama yaitu milik penuh. Maksudnya yaitu harta yang akan dikeluarkan itu harus miliknya sendiri, bukan milik orang lain dan bukan milik joinan dengan temannya. Kemudian yang kedua yaitu berkembang. Maksudnya berkembang yaitu harta tersebut bisa bertambah dan bisa berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu mencapai 1 nisab. Di sini ada beberapa macam nisab di setiap macam zakatnya. Yang pertama yaitu nisab tumbuh-tumbuhan, itu sekitar 1323,132 kg. Kadar zakatnya yaitu 5-10% dan waktu mengeluarkannya setiap panen. Kemudian yang kedua yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini nisabnya itu 77,58 gram dengan catatan emas murni. Kemudian kadar zakatnya yaitu 2,5% dan mengeluarkan zakatnya yaitu setiap 1 tahun sekali. Kemudian harta dagangan dan harta karun ini nisabnya mengikuti emas dan perak yaitu 77,58 gram. Kemudian yang terakhir ada hewan ternak. Hewan ternak di sini nisabnya bermacam-macam sesuai dengan macam hewan ternaknya. Kemudian syarat harta yang wajib dizakati yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan. Jadi jika ada seseorang yang memiliki kelebihan harta, maka hendaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah guna untuk membersihkan hartanya. Kemudian yang kelima yaitu mencapai 1 tahun. Di sini ada hikmah zakat. Ada beberapa hikmah zakat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, sebagai pilar pembangunan untuk mewujudkan sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip persatuan, persamaan derajat, hak, persaudaraan, dan saling membantu. Hikmah yang ketiga yaitu menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Hikmah yang keempat yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, semisal seperti masjid. Kemudian hikmah zakat yang terakhir yaitu untuk memasyaratkan etika bisnis yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Demikian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyimaknya dan mohon maaf bila ada kesalahan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.